Assalamualaikum semuanya. Seorang tokoh kunci dalam kelompok kriminal Arellano Felix yang sekarang lagi ditahan itu dilaporin memantau pergerakan Ovidio Guzman di Mexico City beberapa tahun sebelumnya. Ketika Ovidio masih bebas, dia sesekali ngunjungin ibu kota negara itu. Laporan nunjukin kalau El Raton, sebutan untuk putra Joaquin Guzman Lopez, juga terlibat. Dia bergerak melewati Roma, Condesa, dan Napoles. Informasi itu mengindikasikan kalau El Raton diawasi selama seminggu di Mexico City pada tahun 2021. Perintah itu diberikan oleh Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero, dan perantara yang diidentifikasi dalam laporan intelijen sebagai El Flaquito. Sementara Ovidio diikuti oleh orang-orang yang berniat membunuhnya. Dia juga jadi target pihak berwenang. Pada bulan Oktober 2019, El Raton ditangkap oleh agen keamanan di Sinaloa. Diikuti tindakan kekerasan oleh kartel Sinaloa yang bikin Ovidio akhirnya dibebasin. Laporan militer menunjukkan bahwa ibu kota negara itu penting bagi faksi Los Chapitos karena merupakan pusat keuangan dan ruang di mana mereka dapat bergerak tanpa menarik banyak perhatian. Dilaporkan bahwa El Flaquito diidentifikasi sebagai dalang di balik serangan yang gagal terhadap Ovidio. Pada akhirnya, serangan terhadap Ovidio Guzman nggak terjadi karena pasukan keamanan yang juga mantauin tindakan putra El Chapo menangkap orang-orang yang diidentifikasi sebagai RNN dan El Pelon. 5 sikario yang bertugas menyerang Ovidio juga ditangkap. Setelah penangkapan dan pengawasan pihak berwenang terhadap El Raton di ibu kota negara, pengawasan berlanjut terhadap Ovidio dan dia ditangkap di Sinaloa pada awal tahun 2023. Saat ini Ovidio dan Pablo Edwin H. masing-masing berada di bawah perlindungan otoritas Amerika Serikat dan Meksiko. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah video yang menurut saya memperlihatkan kalau enggak semua sikario kartel itu profesional dalam ngelakuin video serem. Sebelum itu kalian perlu tahu dulu latar belakang di balik video itu. Kartel di Meksiko itu berjumlah banyak, tapi yang kita ketahui mungkin nggak sampai 10 kartel. Banyak kartel nggak terkenal yang adalah pecahan dari kartel besar yang membentuk faksi sendiri. Bahkan ada juga di sebuah wilayah yang tergolong miskin. Kartel besar itu emang nggak masuk ke sana. Bukan berarti di wilayah miskin itu nggak ada kartelnya. Ada, hanya aja kartel-kartel pinggiran itu paling banyak anggotanya 40 orang. Di kartel-kartel kecil itu juga ada pertikaian. Pertikaian itu terjadi bukan karena perebutan wilayah, tapi karena saling menjebak biar faksi lawan ditangkap polisi. Beda sama kartel besar yang jarang banget ditangkap polisi karena polisinya sendiri udah disuap, walaupun tetap ada yang ditangkap ya. Tapi kalau kartel kecil itu emang inceran polisi. Ketika mereka menjebak anggota kartel itu, pada akhirnya mereka akan dipenjara. Nah, ketika di penjara nih, keluarganya akan kesulitan ekonomi. Hidupnya sulit lah. Dari situlah ketika anggota itu udah keluar dari penjara, anggota itu akan balas dendam ke anggota kartel lawan yang menjebaknya. Dan latar belakang dari video ini, balas dendam karena dijebak ke polisi, sehingga anggota lawan yang menjebak itu ditangkap dan dibuatkan video seremnya. Videonya berdurasi 2 menitan yang direkam pada malam hari di lahan kosong. Video dibuka dengan pria gak pakai baju tidur di tanah. Matanya ditutup kain merah, tangannya diborgol ke belakang. Di atas badan korbannya ada sikario pakai penutup wajah kain lagi megang pisau. Di momen itu sikario sedang berusaha melepaskan leher korban pakai pisau yang tumpul. Kepala korban ditarik ke belakang dan pisaunya ke arah tenggorokan. Cairan udah banjir di momen itu. Setelah pisau cukup dalam, kepala korban diletakkan di tanah dan dilakukan pelepasan dari arah kanan leher korban. Tapi karena pisaunya tumpul, jadi pisau itu ditancap-tancepin. Setelah itu ada sikario lain yang bawa pisau. Tumpul juga sih kayaknya. Walaupun tetap aja lama, tapi berkat bantuan sikario kedua, kegiatan mereka terlihat lebih mudah. Pisau dari sikario kedua berpindah ke leher bagian belakang. Cara sikario itu motong kayak pakai gergaji. Sikario pertama melakukan pelepasan ke sedikit kulit yang masih melekat. Kamera lalu menjauh sedikit jadi agak gelap. Saya pikir di momen itu kepala korban udah lepas ya. Tapi ketika kamera mendekat, sikario kedua melakukan pelepasan lagi dengan cara mukulin pisaunya berkali-kali ke tulang leher korban. Sebelum kepala lepas, videonya pun berakhir. Baik, jelas banget ya kalau sikario dalam video ini masih amatir. Tapi tentu aja keamatiran sikario itu membuat korban ngerasain siksaan yang lebih menyakitkan. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.